Make a deal. Halo Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas sebuah alur cerita film berjudul Blackout. Film ini sangat menarik dan pastinya akan disukai oleh kalian para pecinta film action. Oke, tidak usah berlama-lama bagaimana alur ceritanya, mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film memperlihatkan seorang pria bernama Ken yang sedang membawa sebuah koper untuk keluar melewati lorong bawah tanah yang ada di rumahnya. Ternyata saat itu ada seorang pria yang ditugaskan untuk mengambil koper yang dibawa oleh Ken. Sementara Ken sendiri sudah berhasil keluar melewati lorong tersebut. Kemudian Ken pun meledakkan rumahnya hingga orang yang tadi harus koit seketika. Setelah itu, Ken pergi ke suatu tempat menggunakan mobilnya. Namun sayang, di tengah perjalanan, mobil Ken tiba-tiba ditembaki oleh sekelompok orang hingga membuat Ken mengalami kecelakaan brutal. Keesokan harinya memperlihatkan Ken yang sudah ada di rumah sakit. Diketahui akibat kecelakaan semalam, Ken harus mengalami lupa ingatan. Seorang dokter yang merawat Ken mengatakan kalau Ken menderita amnesia pasca trauma. Hingga Ken harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit ini sampai Ken benar-benar pulih. From post-traumatic amnesia. Terlihat di sana juga ada seorang wanita bernama Anna yang mengaku sebagai istri Ken. Namun tampak Ken yang tidak mengingat Anna karena ia benar-benar lupa dengan semuanya. Kemudian Anna mencoba membantu Ken dengan menceritakan kenangan indah di masa lalu. Bahkan Anna juga mengingatkan tentang tanggal lahir Ken, nama orang tua dan kapan mereka menikah. Namun sayang hal itu sia-sia karena Ken masih tidak bisa mengingat semuanya. I'm your wife. Do you remember how you got here? The best thing for you now. How you doing, buddy? Kane, this is... Tak lama setelah itu datanglah seorang pria bernama Eddie. Di sini Eddie mengatakan kalau ia adalah sahabat baik Ken, bahkan Eddie sudah menganggap Ken sebagai saudara sendiri. Eddie juga memberitahu kalau dirinya pasti bisa membantu Ken untuk memulihkan kembali ingatan Ken. Get you back to normal so you can remember everything. You know why? Because you owe me money. Adegan berpindah ke seorang ketua DIE bernama Mike. Ternyata saat itu Mike dan anggotanya sedang mengolah TKP di rumah Ken akibat ledakan semalam. Tak lama anggota Mike menemukan jasad yang sudah koit terbakar dan mereka menyangka kalau itu kemungkinan Ken. Hingga beberapa menit kemudian Mike menemukan sebuah pintu menuju lorong bawah tanah yang semalam Ken gunakan untuk kabur. Melihat hal tersebut, Mike bisa memastikan kalau Ken pasti masih hidup karena Ken bukan orang yang mudah untuk dihabisi. Mike pun dengan segera meminta anggotanya agar cepat menemukan keberadaan Ken. Kita masih belum diberitahu kenapa Ken harus dicari oleh DIE dan siapa Ken sebenarnya. Adegan berpindah ke Eddie bersama para anak buahnya yang saat itu sedang mendatangi si dokter yang menangani Ken. Di sini Eddie tiba-tiba mengancam akan menghabisi keluarga si dokter apabila si dokter tidak bisa segera menyembuhkan ingatan Ken. I need that case. He was... Ternyata Eddie sangat membutuhkan ingatan Ken kembali untuk menanyakan di mana koper yang Ken bawa semalam. Mendengar hal itu, si dokter yang ketakutan, ia pun akan berusaha cepat menyembuhkan Ken. Di sisi lain terlihat Ken yang sedang disuapi oleh Anna dan Anna berharap agar Ken bisa segera pulih. Tak lama dari itu datanglah si dokter bersama dua anak buah Eddie yang sudah menyamar menjadi perawat. Ternyata si dokter diminta untuk menyuntikkan cairan yang bisa membuat ingatan Ken langsung pulih. Namun cairan itu juga akan membunuh Ken dalam hanya beberapa hari. Ketika si dokter akan menyuntikkan cairan tersebut, Ken yang merasa ada yang tidak beres, ia pun tiba-tiba langsung membrutal.
Setelah melumpuhkan mereka, Ken mengganti pakaian dan segera mengajak anak keluar dari rumah sakit tersebut. Ketika di dalam lift, ada satu anak buah Eddie yang langsung melaporkan kalau Ken sekarang berada di lift bersama dirinya. Namun Ken yang menyadari akan hal itu, dengan cepat ia pun langsung menghabisi anak buah Eddie tersebut. Setelah keluar dari lift, Ken tak sengaja bertemu dengan tangan kanan Eddie yang berambut mohak hingga mereka berdua langsung terlibat baku hantam. Di tengah pertarungan, Eddie memutuskan kembali masuk ke dalam lift bersama Anna. Namun sayang, lift tersebut sudah dimatikan oleh Eddie sehingga membuat mereka berdua terjebak di dalam. Ken yang tidak mau pasrah begitu saja, ia pun nekat keluar dengan cara menaiki kabel lift bersama Anna. Setibanya di atas, Ken tiba-tiba dihubungi oleh Eddie. Di sini Eddie memberitahu kalau dirinya hanya menginginkan koper yang Ken bawa kemarin. Apabila Ken tidak mau menunjukkan koper tersebut, maka Eddie tidak akan berhenti memburu Ken sampai kapanpun. Akan tetapi tampak Ken yang tidak mau menanggapi permintaan Eddie dan ia malah langsung mematikan teleponnya. Where are you, Ken? Go fuck yourself, Eddie. Kemudian Ken dan Anna masuk ke sebuah gudang dan di sini Ken menyuruh Anna untuk duduk. Tiba-tiba Ken mengikat Anna karena Ken yakin kalau Anna pasti bagian dari kelompok Eddie dan bukanlah istrinya. Pada akhirnya Anna mengatakan kalau ia memang bukan istri Ken, tapi Anna bersumpah kalau dirinya juga bukan bagian dari kelompok Eddie. Eddie dan Ken memanglah sepasang sahabat dan mereka berdua merupakan bandar terbesar di kota ini. Mendengar hal tersebut, Ken seakan tidak percaya kalau dirinya adalah seorang bandar hingga Ken pun mulai sedikit mengingat ingatannya dulu bersama Eddie. You need to trust me. This is real. Di sisi lain, Eddie meminta semua anak buahnya agar cepat menemukan keberadaan Ken dan menangkapnya. Bahkan Eddie juga mendatangi ruangan CCTV untuk bisa mengetahui di mana Ken sekarang. Kembali ke Ken yang saat itu keluar dari gudang dan langsung berhadapan dengan anak buah Eddie. Setelah meratakan mereka, Ken pun bergegas pergi ke ruangan pertama kali ia dirawat. Setibanya di sana, ternyata Ken berniat untuk mengambil dompetnya yang ketinggalan karena Ken yakin di dalam dompet tersebut pasti ada petunjuk. Bersamaan dengan itu, datanglah satu anak buah Eddie yang langsung menyuntikkan bius kepada Ken. Untungnya Ken mampu bertahan hingga ia berhasil menghabisi orang tersebut. Tak lama datang lagi dua anak buah Eddie yang langsung menyerang Ken. Rupanya walaupun keadaan Ken sudah setengah sadar, tapi ia mampu meratakan mereka. Kemudian saat Ken keluar ruangan, lagi-lagi ia harus berhadapan dengan tangan kanan Eddie yang berambut mohak. Awalnya Eddie mencoba menghindar, tapi si tangan kanan terus saja mengikutinya sampai terjadilah baku hantam. Setelah itu, Ken tak sengaja bertemu dengan si dokter dan si dokter langsung mengajak Ken ke ruangannya. Di sini Ken tampak kecewa kepada si dokter karena tadi dia sudah berniat menghabisinya dengan cairan beracun. Si dokter menjelaskan kalau ia hanya dipaksa oleh Eddie untuk melakukan hal tersebut karena Eddie telah mengancam akan menghabisi keluarganya. Pada akhirnya Ken pun mengerti dan mau memaafkan si dokter. Kemudian si dokter mengobati luka Ken serta menghilangkan bius di dalam tubuh Ken sambil menceritakan sesuatu. Ternyata koper yang dibawa oleh Ken sebelumnya adalah koper hasil curian milik seorang jenderal bernama Montejo. Selama ini Jenderal Montejo adalah orang yang menaungi para mafia pengedar. Hingga setelah koper itu dicuri oleh Ken, Jenderal Montejo langsung mengerahkan semua anak buahnya termasuk Eddie. I hate these fucking people. Let me help you. Adegan beralih ke Eddie yang begitu tampak kesal karena anak buahnya belum juga bisa menangkap Ken, padahal Ken hanya seorang diri.
Lalu Eddie meminta semua anak buahnya yang tersisa untuk mengunci semua pintu keluar di rumah sakit ini dan mematikan lampu. Di sisi lain terlihat Ken yang sedang menghubungi nomor telepon yang terdapat di dalam dompetnya. Saat tersambung ternyata itu adalah Mike, si ketua DEA. Mike yang memang sedang mencari Ken, ia pun langsung bertanya di mana Ken sekarang. Namun Ken tidak langsung menjawab dan malah balik bertanya siapa diri Ken sebenarnya. Ketika Mike akan menjelaskannya, tiba-tiba sambungan telepon itu terputus. Mike juga tidak bisa melacak keberadaan Ken karena Ken menghubunginya menggunakan telepon satelit. Setelah itu, Ken tak sengaja menemukan sebuah ruangan yang di dalamnya merupakan tempat pembuatan barang haram. Ken akhirnya sadar kalau rumah sakit ini hanyalah sebuah kedok untuk menutupi pabrik pembuatan barang haram. Namun anehnya orang-orang di sana tidak kaget dengan kehadiran Ken. Kemudian Ken kembali ke gudang untuk mendatangi Anna. Ken pun melepaskan ikatan Anna lalu mengatakan kalau rumah sakit ini hanyalah kedok dari pabrik pembuatan barang haram. Anna mengatakan kalau ia sudah tahu dan pabrik tersebut adalah milik Jenderal Montejo. Sementara yang menjalankan bisnis Jenderal Montejo yaitu Eddie dan juga Ken. Mendengar cerita itu, Ken begitu kaget dengan apa yang dikatakan Anna. Tak lama kemudian muncul dua anak buah Eddie yang berhasil menemukan mereka hingga terjadilah baku hantam. Ken yang menyadari kalau anak buah Eddie yang tersisa sedang berdatangan, ia pun segera mengajak Anna untuk bergegas pergi ke ruangan lain sambil membawa tabung gas. Lalu saat para anak buah Eddie mencoba mengejar, inilah yang dilakukan Ken. Singkat cerita, Ken dan Anna memutuskan untuk bersembunyi di sebuah ruangan. Tak lama, Ken tiba-tiba dihubungi kembali oleh Mike, si ketua DEA yang bertanya di mana Ken sekarang. Namun Ken tidak mau menjawab sebelum Mike menjelaskan sesuatu kepada dirinya. Akhirnya Mike menjelaskan kalau Ken adalah anggota DEA yang sudah 5 tahun ini menyamar untuk menjebak Jenderal Montejo. Bahkan Ken juga merupakan anggota DEA terbaik dari kesatuannya. Mendengar hal tersebut, seketika Ken pun mulai teringat mengenai identitas Ken yang memang anggota DEA. Lalu Ken memberitahu Mike kalau sekarang ia terjebak di sebuah rumah sakit yang ada di Meksiko. Fine. Di sisi lain, tepatnya di samping ruangan Ken, terlihat beberapa anak buah Eddie yang mendekat. Namun ketika mereka masuk ke ruangan, rupanya Ken dan Anna sudah tidak berada di sana. Ternyata Ken dan Anna berusaha kabur melalui atap plafon. Setelah pergi cukup jauh, Ken dan Anna sempat melihat kalau Eddie dan para anak buahnya berada tepat di bawah mereka. Namun bersamaan dengan itu, tiba-tiba telepon Ken berdering yang membuat Eddie tahu kalau Ken sedang berada di atap plafon. Kemudian anak buah Eddie langsung menembaki plafon hingga membuat Eddie marah karena Eddie menginginkan Ken secara hidup-hidup. Mengingat sampai sekarang Eddie masih belum tahu di mana koper yang telah dicuri oleh Ken. Untungnya di insiden penembakan tadi, Anna dan Ken berhasil menghindar. Hingga ketika Ken mencoba menjauh dan berpencar dengan Anna, tiba-tiba Ken harus terjatuh ke ruangan ibadah, namun sayang di tempat itu ada satu anak buah Eddie yang langsung menodong Ken. Di sini Ken yang masih belum mengingat semuanya, ia pun bertanya kenapa Eddie harus memburunya padahal Eddie adalah sahabat baik Ken. Orang itu menjelaskan kalau Ken telah mengkhianati Eddie dengan mencuri koper milik Jenderal Montejo lalu meminta tebusan sebanyak 23 juta dolar. Namun ketika uang yang diminta oleh Ken sudah ditransfer, Ken malah berusaha kabur dengan tetap membawa koper tersebut. Kemudian saat si anak buah itu lengah, Ken langsung membalikan keadaan lalu memintanya untuk menghubungi Eddie. Setelah tersambung, Ken pun malah menendang orang tersebut sampai terpental ke bawah. Kemudian Ken mengatakan kepada Eddie kalau ia ingin bicara empat mata dengan Eddie di atap gedung rumah sakit.
What do you want? I want to talk. Setelah itu, Eddie menyuruh anak buahnya untuk menyewa para sniper dan Eddie akan memberikan kode tangan seperti ini sebagai perintah untuk menembak nantinya. Adegan berpindah ke para pejabat DEA yang sedang melakukan meeting dengan Mike. Setelah bicara panjang lebar, akhirnya para pejabat DEA akan memberikan waktu kepada pasukan Mike untuk menyelamatkan Ken selama 6 jam. Apabila dalam waktu 6 jam Mike masih belum juga bisa membawa Ken, terpaksa rumah sakit itu akan dihancurkan bersama orang-orang di dalamnya. So I'm going to need you burn him. You burn me. Kembali ke Ken yang sekarang sudah bertemu dengan Eddie di atas gedung rumah sakit. Di sini Eddie mengungkapkan kekecewaannya kepada Ken yang telah mengkhianatinya. Padahal Eddie dan Ken lah yang sudah membuat bisnis barang haram ini sebesar sekarang. Kemudian Eddie berbohong dengan meminta Ken untuk mengatakan di mana keberadaan koper tersebut dan Eddie akan membiarkan Ken pergi dengan selamat. Eddie juga berjanji kalau ia tidak akan mengusik uang 23 juta dolar yang sudah ditransfer ke rekening Ken. Mendengar tawaran itu, Ken sempat ingin memberitahu tentang keberadaan kopernya. Namun Eddie malah tak sengaja menggerakkan tangannya yang mana para sniper menyangka kalau itu adalah kode dari Eddie untuk menembak. Pada akhirnya Ken kembali masuk ke dalam rumah sakit dan sekarang ia tidak akan pernah percaya lagi kepada Eddie. Kemudian Ken mendapat telepon dari Mike yang memberitahu kalau pasukan Mike akan menjemput Ken di belakang rumah sakit tepat saat fajar terbit. Sebelum sambungan teleponnya ditutup, Ken sempat bertanya apakah dirinya mempunyai keluarga. Mike bercerita kalau anak dan istri Ken sudah meninggal akibat kecelakaan. Kala itu Ken sempat memutuskan untuk keluar dari DEA. Hingga di suatu waktu Mike kembali membujuk Ken untuk masuk lagi ke DEA karena Ken adalah pasukan terbaik. We're ready to move out. Let's go. Di sisi lain, Eddie yang sudah murka, ia pun mengumpulkan semua pasien dan perawat untuk dijadikan sandera. Lalu Eddie mengumumkan apabila Ken tidak juga menyerah, maka Eddie akan menghabisi semua orang yang tidak bersalah. Kembali ke Ken yang sekarang sudah bersama Anna. Di sini Anna menjelaskan kepada Ken kalau dirinya adalah seorang CIA yang sudah lama menyamar. Ternyata sebelumnya Anna dan Ken memang sudah merencanakan semua ini, bahkan Anna juga tahu kalau Ken sudah ditransfer uang sebanyak 23 juta dolar oleh Jenderal Montejo. Sementara untuk isi dari koper yang dicuri oleh Ken adalah semua bukti dari kejahatan para pejabat termasuk presiden. Sehingga CIA menugaskan Anna agar bergabung dengan DEA yaitu untuk mengambil koper tersebut. Setelah itu Anna bertanya apakah Ken sudah mengingati mana koper itu disembunyikan. Ken yang sekarang sudah percaya kepada Anna, ia pun langsung mengatakan kalau koper tersebut telah dititipkan kepada si dokter. Kemudian mereka berdua akan membagi tugas. Ken akan melawan Eddie sementara Anna akan mengambil kopernya. What? You can trust me. Lalu Ken dengan segera menghubungi Eddie dan memintanya untuk bertemu di lantai 5. Singkat waktu, Ken dan Eddie akhirnya bertemu. Di sini Ken mengatakan kalau ia akan memberitahu di mana koper tersebut asalkan Eddie mau menghabisi dulu anak buah yang ada di sampingnya. Setelah menuruti kemauan Ken, ternyata Ken langsung menyerang Eddie. Di sisi lain terlihat satu anak buah Eddie yang masih menyandra perawat dan juga pasien di sana. Namun tiba-tiba si dokter datang lalu menyuntikkan cairan yang membuat anak buah Eddie harus koit. Kembali ke Ken yang masih bertarung melawan Eddie. Hingga ketika Eddie akan benar-benar menghabisi Ken tiba-tiba... Ternyata itu adalah Anna yang sudah membawa kembali kopernya. Singkat cerita, Anna dan Ken akhirnya pergi ke belakang rumah sakit dan di sana sudah ada Mike yang tengah menunggu mereka. Saat sudah berada di dalam mobil, tiba-tiba semua anak buah Mike menodongkan pistol kepada Ken termasuk Anna.
Mike menjelaskan kalau dirinya sudah merencanakan semua ini dengan Anna dan hal itu adalah perintah langsung dari presiden. Ken dianggap berbahaya karena telah mengetahui semua kebusukan para pejabat termasuk presiden dari data yang ada di dalam koper tersebut. Ken diminta untuk dihabisi karena presiden takut kalau Ken tidak bisa dikendalikan dan tidak mau diajak bekerja sama. Mendengar hal itu, seketika ingatan Ken pulih dan sembuh total, namun ia sudah pasrah dengan apa yang akan terjadi. Hingga bersamaan dengan itu tiba-tiba, ternyata Anna lebih memilih menguak semua kebusukan para pejabat serta presiden bersama Ken. Apalagi diketahui kalau Anna dan Ken sudah 4 tahun berpacaran dan mereka berdua sudah lama saling mencintai. Kemudian Ken yang merasa kasihan kepada Mike, ia pun membiarkan Mike hidup dan hanya menembak lengannya saja. Setelah itu, Ken dan Anna pergi dengan membawa koper tersebut, ditambah mereka berdua juga berencana akan segera menikah. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.